Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Putra Andika, yang dimana di kesempatan ini gue akan review film yang berjudul Maria. Film Maria ini diproduksi oleh negara tetangga kita yang dekat, yaitu Filipina, dan dirilis pada tahun 2019. Genre kriminal dan drama yang berceritakan tentang seseorang wanita yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran yang ingin berhenti dari profesinya tersebut dengan cara memalsukan identitas kematiannya agar tidak dapat lagi dilacak oleh bos banditnya dulu. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung saja ke film intinya. Suatu malam, berlatarkan di rumah mewah, terlihat ninja yang menggunakan jubah hitam dan maksudnya bajunya. Di tengah hujan petir yang menggelegar-gelegar, ninja tersebut mengendap-endap secara perlahan-lahan dan seketika meratakan seluruh penjaga rumah tersebut. Setelah cukup berhasil masuk ke dalam rumah, dan ninja tersebut pun membantai seluruh penjaga rumah yang berada di dalam rumah tersebut. Sudah pasti berkat ia bertahun-tahun berlatih di padepokan tongseng. Seketika salah seseorang rekannya memerintahkan agar lekas melancarkan misinya tersebut, di mana ternyata misi tersebut adalah membunuh seorang anak dan wanita tua tersebut, yang pada akhirnya ia pun membantai rekan-rekannya. Dan setelah semua rekan-rekannya ia bantai, setelah itu ia memutuskan untuk mengakhiri profesinya tersebut sebagai tukang jagal dengan cara memalsukan identitas kematiannya dan mengganti nama menjadi Maria. Tokoh Maria ini diperankan oleh Christine Ricci. Setelah 7 tahun berlalu, di pagi hari yang tidak mendung, terlihat Maria sedang memasak, menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga kecilnya. Seketika terlihat suaminya, yaitu Bert. Tokoh Bert ini diperankan oleh Gucci Lorenzana. Terlihat suaminya sedang tergesa-gesa untuk berangkat rapat bersama Gubernur Valenovea. Bert adalah seseorang yang bergabung di dunia politik dan menjadi tim sukses Gubernur Valenovea. Seketika Maria pun dibuat kesal oleh Bert karena melewatkan sarapan pagi bersama anak dan dia. Di lain latar, terlihat seseorang yang ternyata penyuplai narkoba, yaitu Ricardo. Tokoh Ricardo tersebut diperankan oleh Freddy Webb, sedang menonton berita televisi tentang kampanye gubernur, di mana gubernur tersebut menyampaikan trik cara dia memberantas narkoba. Seketika melihat hal berita tersebut, yang membuat Ricardo sangat-sangat marah bahwasanya di mana ia telah banyak membantu gubernur agar dia menduduki posisi jabatan gubernur di California tersebut. Di saat yang bersamaan, ia pun dibuat terkaget-kaget di mana ia mendengar informasi beberapa anggotanya telah berkhianat. Dengan kesal yang meluap-luap, ia pun langsung membantai anggotanya tersebut. Tak begitu lama ia membuat anggotanya meninggoy. Setelah cukup puas, ia membantai anggotanya yang berkhianat tadi. Ricardo pun memerintahkan ke anak buahnya yang bernama Caleb dan Victor. Tokoh Caleb diperankan oleh Germaine de Leon dan tokoh Victor diperankan oleh KC Montero. Diperintahkan untuk membunuh gubernur. Sadis, ini orang kagak punya hati pisan, asal main bunuh-bunuh aja ya. Suatu hari di sebuah gedung, terlihat sedang merayakan sebuah kesuksesan misi memberantas narkoba sang gubernur. Bert yang menjadi tim sukses gubernur tersebut terlihat sedang membagi-bagikan brosur bersama Maria. Di tengah-tengah keramaian, terlihat anak buah Caleb yang sedang memantau kondisi dengan cara memfoto keadaan sekitar gedung tersebut. Tanpa sengaja, Maria pun ikut terfoto. Ketika foto tersebut dikirimkan ke Caleb, sontak saja membuat Caleb terkejut-kejut. Mana setelah melihat ke dalam foto tersebut, ada sosok wanita yaitu Maria. Tanpa disangka, sosok Maria adalah mantan kekasih Caleb, sekaligus mantan partner Caleb dulu. Seketika itu, langsung saja Caleb memerintahkan anak buahnya untuk mencari Maria. Keesokan paginya, Bert pun membatalkan pertemuannya bersama gubernur yang sudah dijanjikan semalam, dikarenakan ia mulai tersadar bahwa prioritas hidupnya adalah bersama anak dan istrinya, dan dia ingin menghabiskan hari bersama anak dan istrinya tersebut. Sementara itu, Caleb pun memerintahkan anak buahnya dan membaginya menjadi 2 tim. Satu tim untuk membunuh gubernur dan satu timnya lagi untuk mencari keberadaan Maria dan membawanya hidup-hidup ke hadapan
Caleb. Anak buah Caleb menemukan informasi bahwa Bert mempunyai saudara kandung yang bernama Leo. Dan Caleb pun memerintahkan ke anak buahnya untuk mencari keberadaan Leo tersebut, lalu menyeret dan menculiknya dan membawanya ke hadapan Caleb. Tak cukup sulit untuk menangkap dan menculik Leo, dan Leo tersebut dibawa ke markas mafia. Di suatu hari, setelah cukup puas menciderai Leo, pun mengorek informasi tentang keberadaan Maria dari Leo tersebut. Lalu Caleb memerintah ke anak buahnya untuk menculik dan membinasakan Maria. Tak berselang lama, beberapa anak buah Caleb pun melihat Maria yang saat itu sedang berada di pasar dan mengikuti Maria secara perlahan di belakangnya. Ketika itu, Maria pun menyadari bahwa ada yang mengikutinya dari belakang. Maria pun memutuskan untuk kabur. Adegan kejar-kejaran pun tiada tertangkis dan berakhir mau tidak mau Maria pun mengawali pertarungan tersebut dan membuat lumpuh anak buah Caleb tersebut yang mengikutinya. Setelah cukup melumpuhkan anak buahnya Caleb, Maria pun berlari dan menuju pulang. Setelah sesampainya di rumah, Maria pun menyuruh suami dan anaknya untuk berkemas-kemas meninggalkan rumah tersebut. Dan seketika mereka berkemas-kemas, tanpa disadari anak buah Caleb menyusulnya dari belakang dan menodongkan pistolnya tepat mengenai kepala anaknya Maria. Seketika itu, Maria dan Bert pun menangis histeris melihat putrinya yang tidak bernyawa lagi ditembak oleh anak buahnya Caleb. Mau tak mau, sepasang suami istri itu pun melakukan perlawanan kepada anak buahnya Caleb. Anak buahnya Caleb pun hasil dibabat habis oleh Maria. Seketika itu Caleb pun kabur, mendengar sirene mobil polisi yang mendekati ke arahnya. Tanpa kita sadari, di dalam video ini pun memperlihatkan bahwa Bert pun tewas tertembak oleh anak buahnya Caleb. Kepiluan itu yang membuat hati Maria tercabik-cabik, yang melahirkan dendam 7 turunan. Setelah beberapa hari, Maria ditinggalkan suami dan anaknya tersebut. Ketika itu Maria pun mendatangi sebuah klub, di mana klub tersebut dimiliki oleh Greg. Greg sendiri adalah mafia di bagian penjualan senjata. Tokoh Greg diperankan oleh Ronnie Lazzaro. Ternyata Greg adalah yang membantu Maria memalsukan kematiannya 7 tahun lalu, dan saat itu Maria meminta pertolongan Greg untuk memberinya tempat tinggal. Pada awalnya Greg menolak agar tak terlibat dan menghindari masalah dengan mafia yang dipimpin oleh Ricardo. Caleb memerintahkan Miru. Tokoh Miru tersebut diperankan oleh Jennifer Lee, diperintahkan untuk membunuh Maria dan mengetahui bahwa Maria saat ini sedang berada di rumah Greg. Itu Caleb memerintahkan Mir agar jangan sampai menyentuh Greg dan membunuhnya. Greg mengatakan untuk tetap fokus membunuh Maria saja. Suatu malam, Miro pun menjalankan tugasnya dan mendatangi bar milik Greg. Greg pun mengetahui jika kedatangan Miru untuk mencari Maria. Langsung tanpa banyak bacot, Greg pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Miru tersebut. Di saat Miru mencari Maria di bar milik Greg, Maria pun malah menyusup ke pabrik narkoba milik Ricardo. Ketika itu, Maria dihadang oleh penjaga atau anak buahnya Ricardo. Sekejap mata, Maria dapat melumpuhkan anak buah Ricardo dengan satu mata pisau saja. Setelah melumpuhkan seluruh anak buahnya Ricardo, Maria pun langsung membakar pabrik milik Ricardo, di mana pabrik tersebut adalah pabrik di bidang narkoba yang terbesar di Filipina. Setelah sesampainya Maria di penginapan milik Greg, Maria pun menunjukkan bahwa ia telah membakar pabrik milik Ricardo. Mana Greg pun mengatakan bahwa di belakang Maria tersebut adalah Greg yang mendukungnya. Berselang lama, Greg pun membawa Maria ke sebuah gudang miliknya itu. Di saat itu, Greg membekali Maria dengan seluruh senjata yang dimilikinya untuk membalaskan dendam atas kematian keluarga Maria tersebut. Bukannya mengambil senjata api atau pistol, Maria malahan mengambil pisau. Aneh ya. Dan setelah itu, Maria pun meminta Greg untuk memberikannya sebuah gaun. Mau mangkal kali ya. Di suatu malam, Maria pun mendatangi sebuah klub. Setelah masuk ke dalam klub, Maria pun disambut Miru
yang sedang menatapnya dari kejauhan. Ketika itu, Maria pun lalu berjalan masuk ke dalam toilet, dan Miru pun menyusulnya dari belakang. Mereka pun berdiri bersebelahan di depan wastafel. Dua wanita ini pun saling berambisi untuk menjadi siapa yang menjadi terbaik di antara mereka berdua. Yang akhirnya pun mereka pun bertarung. Pertarungan pun diakhiri atau dimenangkan oleh Maria dengan cara menghantamkan kepala Miru ke permukaan wastafel tersebut. Seketika itu, dua orang rekannya Miru yang berjaga di depan toilet mendengarkan suara berisik dari dalam toilet tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam toilet untuk mengecek, Maria pun langsung membantai dua orang rekannya Miru tersebut. Setelah meratakan Miru dan rekannya, Maria pun menemui pemilik bar tersebut. Sontak saja ia bertanya, "Di mana keberadaan Caleb?" Pemilik bar itu pun tak menjawab. Terlihat malahan ia mengeluarkan ponsel dari kantong bajunya dan seraya berkata, kalau Maria kapanpun bisa menghubunginya dan mendapatkan uang darinya untuk menjadi simpanan pemilik bar tersebut. Maria dengan geram berdiri membelakangi pemilik bar tersebut, lalu mengambil pisau dari sebalik gaunnya menusuk leher pemilik klub tersebut. Selain itu, terlihat Ricardo memerintahkan Victor untuk membunuh gubernur. Namun, Victor pun menyangkal dan Victor menolak. Lalu Victor merasa iri kenapa Caleb selalu dispesialkan daripada dirinya. Victor menganggap bahwa Caleb lah yang selalu menggagalkan misi rencananya. Mendengar jawaban Victor tersebut membuat Ricardo sangat-sangat marah hingga memukul meja, lalu membuat Victor begitu sangat-sangat kecewa dan pergi meninggalkan Ricardo sendirian. Seketika itu, Maria mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Ternyata sosok yang menelponnya itu adalah Caleb. Ia meminta Maria untuk menemuinya di dermaga. Setelah menelpon Maria, Caleb pun berencana untuk meminta bantuan Victor untuk membinasakan Maria. Namun dengan rasa dengki di dalam diri Victor terhadap Caleb, Victor pun mengumpulkan seluruh anggota anak buahnya untuk membunuh Caleb terlebih dahulu, agar ia mendapatkan kekuasaan dan perhatian dari Ricardo. Suatu malam di dermaga, Caleb yang sedang menunggu kedatangan Maria. Ternyata kedatangan Maria pun dibantu dengan anak buahnya Victor. Satu persatu anak buahnya Caleb dibantai Maria. Ketika mendengar suara tembakan, Caleb pun menganggap Maria telah datang. Satu persatu anak buahnya Caleb dibantai Maria. Caleb pun menganggap Maria telah datang dan ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh dan membinasakan Maria. Di saat pertempuran setengah berlangsung, Victor pun datang bersama beberapa anak buahnya. Namun, anak buah Victor pun lalu dilumpuhkan oleh penembak dari jarak jauh yang tak disangka, yaitu Greg. Namun dengan begitu, Greg pun tak akan menembak Victor, dikarenakan Greg ingin menjadi penengah agar tiada kecurangan di antara mereka. Suara tembakan Greg pun mampu membuat Victor meninggalkan area pertempuran tersebut. Di saat yang bersamaan, baku tembak pun terjadi antara Maria dan Caleb bersama anak buahnya. Di saat itu, ia berhasil melumpuhkan seluruh anak buahnya Caleb. Atas didasari dendam, Maria pun berlari menghampiri Caleb. Dan adu baku hantam antara Maria dan Caleb pun dimulai. Akankah berakhir CLBK? Dengan beberapa serangan Maria ke Caleb, mampu melumpuhkan Caleb dan menjatuhkannya. Dengan kesempatan yang sangat fantastis tersebut bagi Maria, tanpa pikir panjang, Maria pun mengeluarkan pisau belati dan langsung menusuk ke arah leher Caleb. Di mana pertempuran pun dimenangkan oleh Maria. Seketika itu, Ricardo pun melihat jenazah Caleb yang tak lagi bernyawa.
Di lain sisi, terlihat Ricardo yang tak terima atas kematian Caleb, anak buah kesayangannya itu, di tangan Maria. Ricardo pun memerintahkan Victor untuk membalas dendam atas kematiannya Caleb. Dan di akhir film memperlihatkan tentang Greg yang memberikan uang kepada Maria, dan Greg pun memerintahkan agar Maria pergi sejauh mungkin. Sebab menurutnya dendam tiada pernah berakhir dan hanya menimbulkan kerugian dan pertumpahan darah saja. Oke, berakhirnya dari film ini kita dapat menyimpulkan bahwa janganlah suka membalas dendam, sebab dendam bersifat merugikan. Dan janganlah kamu suka meminta traktiran, sebab traktiran menjadi kegendutan. Oke, terima kasih. See you next time. Bye bye. Dan jangan lupa subscribe ya coy.